Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله بارك الله فيكم. Syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin, Allah yang berikan kita nikmat. InsyaAllah pagi ini kita lanjut membaca hadis-hadis tentang fitnah. Sebelumnya kita sudah sampai kepada berapa hadis? Tadi malam pertama hadis tentang fitnah, tempat bermulanya atau munculnya di mana. Kemudian setelah itu hadis yang kedua adalah tentang orang yang ngaku jadi nabi akan ada. Dan hadis yang selanjutnya adalah tentang dajjalun kadzabun, di mana di akhir zaman kita akan mendengarkan orang-orang yang mengucapkan apa-apa yang belum terdengar oleh mereka, generasi para sahabat dan para ulama sebelumnya. Kita akan lanjutkan. Hadis ini dari Ali radhiyallahu taala anhu. Kalau di sini yang ke-11 ya. Di buku ini. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya'ti fi akhir zaman, akan datang nanti pada akhir zaman, qaumun hudatsaul asnan, mereka kaum yang usianya masih muda, sufahaul ahlam, tapi bodoh-bodoh. Sudahlah masih muda dan bodoh pula. Lalu
yamruquna minal Islam, afwan, yaquluna min khairil bariyah. Mereka berkata dengan ucapan sebaik-baik makhluk, dan mereka membaca Al-Quran dalam lafaz lain disebutkan dengan yaquluna min khairil bariyah, yaqra'una al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Namun yamruquna minal Islam, mereka keluar dari al-Islam, lepas dari al-Islam, kama yamruqus sahmu minar ramiyah, sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. La yujawizu imanuhum hanajirahum, tidaklah iman mereka melewati hanajirahum, kerongkongan mereka, tidak sampai ke hati. Fa aynama laqitumuhum faqtuluhum, manakala kamu berjumpa dengan mereka, maka sikap yang perlu kamu ambil adalah faqtuluhum, perangi, bunuh mereka. Nanti akan kita jelaskan. Fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi mereka, membunuh mereka adalah salah satu pahala bagi orang-orang yang membunuh mereka itu pada hari kiamat kelak. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Para ulama ketika menjelaskan hal ini, mereka pun menyebutkan ini adalah orang-orang Khawarij dengan segala sifatnya. Orang-orang Khawarij dengan segala sifatnya yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan ketika tadi malam kita menyebutkan bahwa fitnah itu bermula dari negeri timur, dari negeri timur, dan ternyata ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka itu nanti akan keluar juga dari negeri timur, di mana Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan yang lainnya juga menyebutkan dan dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir, yakhruju qaumun min qibalil masyriqi, akan muncul satu kaum dari arah timur, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, di mana Al-Quran itu tidaklah melewati kerongkongan mereka, tak meresap sampai ke hatinya. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan ini fitnah ini muncul sehingga sampai akhir masa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa kaum Khawarij akan bermunculan hingga datang masa keluarnya Dajjal. Kullama quti'a qarnun nasha'a qarnun hatta yakhruja fi baqiyatihimud Dajjal. Setiap kali tanduknya dipotong, tumbuh lagi tanduknya
hingga akhir sisa mereka muncul Dajjal. Maka inilah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan terus bermunculan hingga datang masa keluarnya Dajjal. Dan orang-orang Khawarij, kaum muslimin telah sepakat bahwa Khawarij bukanlah hanya orang-orang yang membunuh Ali dahulu saja, tidak, tapi akan ada orang-orang yang mewarisi pemikiran-pemikiran itu. Dan pemikiran-pemikiran sesat ada pewarisnya, maka akan senantiasa berlanjut hingga akhir zaman. La ilaha illallah. Manakala kita tengok ciri-ciri orang Khawarij disebutkan oleh para ulama, kesimpulannya mereka adalah orang-orang yang berusia muda, otaknya cetek, pemahaman yang dangkal. Al-Quran yang mereka banyak baca hanya manis tampak di lidah saja. Mereka tidak memahaminya. Iman itu tak sampai masuk ke dalam hati mereka. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Dan mereka ini akan membunuh orang-orang beriman. Namun sebaliknya mereka membiarkan para penyembah berhala. Dan sifat mereka ini, mereka menuduh para pemimpin dan memvonis mereka dengan kesesatan. Slogan mereka seruan kepada kitabullah. Namun sedikit pun mereka bukanlah ahli Quran. Bahkan namun mereka ini menganggap para ulama itu orang-orang bodoh. Bahkan di antara yang mereka sebutkan apa? Ulama itu cuma tahunya hukum haid dan nifas. Mereka tidak tahu waqi', realita, fakta, kondisi di lapangan. Yang seperti ini adalah sifat apa? Mereka. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sehingga dengan tegas ada riwayat lain juga. Imam Ahmad meriwayatkan dari sisi Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju min ummati qaumun," akan keluar nanti di kalangan umatku qaumun yusi'unal a'mal, yang buruk amal mereka. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran akan tetapi bacaan mereka tidak sampai melewati kerongkongannya. Dan yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Kalian mencela amalan kalian jika dibandingkan dengan amalan mereka. Apa maksudnya? Mereka ini jago beramal, keningnya berbekas, sujudnya lama, puasanya sering. Tapi Rasul dah sebutkan yusi'unal a'mal, amalan mereka ini buruk, perangai ini mereka ini jahat, tak elok. Kalau dari sisi ibadah ya seperti salat mahdhah, mereka elok. Dan mereka yaqtuluna ahlal Islam. Tengok perangai mereka ni, mereka membunuh orang-orang Islam. Makanya wajar Rasul menyebutkan fa idza kharaju faqtuluhum. Apa mereka keluar maka bunuhlah. La ilaha illallah. Kemudian summa idza kharaju faqtuluhum. Rasul kembali sebut, apabila mereka keluar bunuh. Summa idza kharaju faqtuluhum.
apabila keluar bunuh. Fatuba liman qatalahum, bahagialah bagi orang-orang yang telah membunuh mereka. Watuba liman qataluhu, dan bahagialah bagi orang-orang, ya, orang yang membunuh mereka. Nah, ini kondisi mereka ini. Sampai-sampai disebutkan kullama tala'a minhum qarnun qata'ahu Allahu azza wa jalla. Manakala, ya, setiap kali tanduk kelompok mereka ini keluar, Allah Ta'ala akan memotongnya. Dan Rasulullah SAW faraddada dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 marratan. Rasul mengulang-ulang sabda beliau ini sampai la ilaha illallah, ya. Rasul mengulangnya 20 marratan, ya. Diulang-ulang oleh Rasulullah SAW, ya sering atau akthar wa ana asma. Itu menunjukkan bahwa mereka ini betul-betul akan muncul. Makanya dahulu seperti kaum Haruri, ya, Khawarij, dibasmi oleh ahli. Baik. Dan mereka ini, ya ikhwan, mendahulukan pendapat mereka sendiri dari pendapat Rasulullah SAW dan para sahabat Yahudi. Mereka ini ciri-cirinya juga meyakini diri mereka yang berada di atas kebenaran, sementara para imam, para ulama besar, mereka salah. Bahkan mereka sifat-sifat orang Khawarij ini mengkafirkan sebagian dari kaum muslimin. Makanya Al-Imam Ibn Al-Jauzi menggambarkan kepandiran dan kerusakan mereka dengan menyebutkan mereka menghalalkan darah anak-anak tetapi tidak menghalalkan makan buah tanpa dibeli. Anak-anak kecil mereka bunuh. Namun dengan seenaknya saja mereka merampas buah-buahan yang tidak mereka beli. Mereka berpayah-payah beribadah dengan tidak tidur di malam hari untuk salat malam, qiyamul lail. Bahkan mereka ini mengeluh ketika hendak dipotong lidahnya karena khawatir tidak dapat berzikir kepada Allah. Tetapi mereka membunuh Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan menghunus pedang kepada kaum muslimin. La ilaha illallah. Makanya Ibnu Jauzi melanjutkan, untuk itu tidak mengherankan bila mereka puas terhadap ilmu yang telah dimiliki dan mereka yang merasa yakin bahwa mereka lebih pandai alim daripada Ali, sehingga Dzul Khuwaisirah berkata kepada Rasulullah SAW, "I'dil, berbuat adil hai Muhammad. Innaka la ta'dil, engkau tidak berbuat adil." Tidak sepatutnya iblis dicontoh dalam perbuatan keji seperti ini. La ilaha illallah. Jadi cikal bakal mereka ini sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzul Khuwaisirah, dia berani mengatakan kepada Nabi, "Berbuat adillah Muhammad, sesungguhnya engkau tidak berbuat adil." Makanya untuk itu, ikhwati fillah barakallahu fikum, kita perlu hati-hati dari mereka ini. Dan sekarang mereka sudah muncul. Kalau antum nanti sudah di luar pondok, akan banyak diketahui
bagaimana sifat-sifat, bagaimana mereka dengan segala sifat-sifat yang sudah disebutkan oleh para ulama ini. Ya, dengan mudahnya mereka mengkafirkan pemerintah, dengan mudahnya mereka mencela para ulama. Mereka berusia-usia muda. Baik. Muda dalam umur juga muda dalam ilmu, kecil ilmunya. Dan orang memang, kalau kita tengok hadis sayakhruju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan ahdathul asnan ini mereka adalah para syabab, para pemuda. Semangatnya bergelora. Nanti sedikit-sedikit diajak pergi demo atau buat apa? Buat apa namanya itu? Buat kerusuhan, mereka mau saja. Ini mereka syabab, semangatnya menggelora. Namun mereka sufahaul ahlam, akal mereka rusak. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa tasabbut atau kemapanan dan basirah, wawasan keilmuan yang kuat akan muncul ketika usianya sempurna. Orang ini baru matang ketika usianya sempurna, banyak pengalamannya serta kuat akalnya. Nah, itu ialah hikmah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa memegang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama yang lebih tua. Tua dari sisi ilmu, tua dari sisi pengalaman. La ilaha illallah. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi yang perlu ditandai di dalam hadis ini sifat-sifat mereka. Mereka ini suka mencela. Rasul pun dicelanya. Ya. Seperti faqala ya Rasul i'dil kadithul khuwaisirah. Dia lebih menganggap dirinya lebih warak dari Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Dan dia mengatakan bahwa Rasul tidak adil. Ada ini sifat mereka. Ada pada mereka sepanjang sejarah orang-orang Khawarij. Dan mereka ini berprasangka buruk, suudzon. Bawaan mereka suudzon. Ketika Dzulkhuwaisirah ini melihat Rasulullah SAW membagi harta rampasan, harta bagian rampasan itu, dia bersuudzon kepada Rasulullah SAW. Tidak bisa dia berbaik sangka. Kemudian di antara sifat mereka berlebihan-lebihan dalam ibadah, lebih-lebihan dalam beribadah. Tadi juga sudah sebutkan, bahkan ada riwayat lain yang menyebutkan yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an laisa qira'atakum ila qira'atihim bi syai'. Akan muncul satu kaum dari umatku yang membaca Al-Quran. Bacaan kalian tidak sebanding dengan bacaan mereka, sedikit pun tidak. Wala salatakum ila salatin bi syai'. Salat mereka tidak sama dengan salat kalian. Wala siyamakum ila siyamihim bi syai'. Tidak pula perbandingan salat mereka dengan salat kalian. La ilaha illallah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Namun mereka keras terhadap kaum muslimin. Ya. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin, tapi mereka membiarkan para wa yad'una ahlal awthan, dan mereka membiarkan para penyembah berhala. Kemudian sedikit pengetahuan mereka, ilmunya dangkal. Mereka menjauhi para ulama, muda umurnya. Itu sifat-sifat
mereka ini. Maka adapun kalau masalah perangi mereka, bunuh mereka, jangan sembarang bunuh orang aja, tak boleh. Ya, tetapi ini untuk para pemimpin. Ya, mereka ini perlu dibasmi, perlu dihabisi. Makanya dahulu ikhwati fillah barakallahu fikum, dahulu ketika Ali radhiyallahu ta'ala anhu meninggal, dikeluarkanlah Ibnu Muljam untuk dibunuh. Abdullah bin Ja'far memotong kedua tangan dan kedua kaki. Tetapi dia tidak mengeluh dan tidak berbicara. Lalu dicelak kedua matanya dengan paku panas. Ia pun tidak bergeming. Bayangkan bagaimana Ibnu Muljam ini. Lantas dia membaca firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Dia baca ayat ini hingga selesai. Walaupun kedua matanya mengeluarkan air. Lalu setelah matanya, ya, kemudian setelah matanya diobati, ia akan dipotong pula lidahnya, baru dia mengeluh. Lidahnya tidak dipotong, baru dia mengeluh. Ketika ditanya, kenapa kamu mengeluh lidahmu? Aku tidak suka bila dunia ini menjadi mayat dalam keadaan. Aku tidak suka di dunia ini bila aku menjadi mayat, aku dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah, kata dia. Dahsyat itu. Bagaimana keadaan mereka itu? Rajin beribadah, kuat ibadahnya. Makanya wajar kalau dibandingkan ibadah kalian dengan ibadah mereka, salat, puasa, qiyamul lail, betul-betul tidak sebanding. Dan Rasul menyebutkan perbandingannya itu para sahabat. Rasul kan mengatakan wala salatakum ila salatihim bisyai'. Begitulah mereka. Dan ternyata yang membuat mereka seperti itu apa? Ilmu mereka yang keliru, pemahaman mereka yang merusak. Itu bahaya. Walaupun kalau kita runut, mereka dirusak karena adanya orang-orang yang menyusup dan ingin merusak agama ini. La ilaha illallah. Baiklah. Dan hadis-hadis tentang sifat orang Khawarij ini, hati-hati. Jangan sampai mempelajari Al-Quran, ya, tetapi tidak apa? Tidak memahaminya dengan benar. Makanya Al-Imam At-Turtusi menjelaskan bahwa bid'ah hukumnya menghafal Quran saja, tapi tidak mendapatkan pengajaran atau tidak memberikan pengajaran tadabbur Al-Quran atau memahami maknanya. Sudah hafal saja, tidak lewat Al-Quran itu dari kerongkongan, tidak masuk ke dalam hati. Ini diantara sifat-sifat orang Khawarij. Baik. Jadi sepanjang zaman para ulama telah mempraktikkan bahwa mereka diperang, dibunuh orang-orang Khawarij ini bahaya, tidak benar. Nah, tapi itulah kadang-kadang mereka seperti Ibnu Muljam tadi. Kalau enggak
dengan panduan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kasihan juga, masa dia bisa seperti itu, dia tak bergeming, bilangnya saya tak mau mati kecuali dalam keadaan berzikir katanya. Nah, jadi jangan bergeming dengan hal yang seperti itu. Ini bagi pemimpinlah yang tahu maslahat dan mudaratnya, bagaimana menghadapi mereka. Baik. Hadis yang berikutnya. Ini untuk konteksnya kita. Nah, ini orang-orang Khawarij ini yang terciprat, minimal yang terciprat pemikiran Khawarij, mudah mengkafirkan penguasa, mengkafirkan pemerintah, memberontak. Sifat orang-orang Khawarij itu mendemo para pemimpin. Makanya para ulama Ahlussunnah senantiasa berpegang dengan sunnah, bersabar sekalipun para pemimpin itu orang-orang yang fasik. Walaupun hak-hak kita dizalimi, bersabar. Nanti ada dalam mauqif seorang muslim terhadap ketika fitnah itu turun. Baik. Hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati 'alan nasi, akan datang satu masa di kalangan umatku ini nanti, salawatul khudda'atun, tahun-tahun yang dipenuhi penipuan, tahun-tahun yang dipenuhi dengan penipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhibu, akan dibenarkan orang-orang yang bohong di tahun-tahun itu, di masa-masa itu. La ilaha illallah. Wa yukadzabu fiha as-sadiqa, dan akan dibenarkan dan akan didustai atau tidak diingkari orang-orang yang jujur. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, diberi amanah orang-orang yang berkhianat. Wa yukhawwanu fiha al-amin, dan dianggap khianat orang-orang yang diberi amanah, yang amanah dianggap khianat. Fiha al-amin, orang-orang yang diberi amanah. Wa yantiqu fiha ruwaybitah, dan pada tahun-tahun yang dipenuhi tipuan itu berbicaralah ruwaybitah. Lalu ditanyalah Rasulullah SAW, wa mar ruwaybitah, apa itu ruwaybitah ya Rasulullah? Ar-rajulu tafihu yantiqu fi amril ammah, kata Rasul, seorang yang bodoh berbicara dalam urusan orang banyak. La ilaha illallah. Ar-rajulu tafihu yantiqu fi amril ammah. Baik. Ini hadis, ikhwati fillah barakallahu fikum, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, dan Syekh Muhammad Nasiruddin mencantumkan dalam As-Sahihah. Hadis yang agung ini menerangkan kepada kita bahwa pentingnya menjaga amanah. Amanah itu penting untuk dijaga, dan memperingatkan umat ini dari bahaya mengkhianati amanah. Sampai Rasul menyebutkan, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah.
apabila amanah ini diserahkan kepada bukan ahlinya atau disia-siakan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Bagaimana amanah itu disia-siakan? Apabila satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Baik. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa akan terjadi tahun-tahun kekacauan, tahun-tahun yang menipu. La ilaha illallah. Kalau tidak terbimbing kita dengan bimbingan wahyu, dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sangat bisa terjatuh kita ke dalam kesesatan tersebut. Maka hadis ini juga larangan berbicara tanpa ilmu. Ini bentar. Hadis ini bahaya. Makanya ketika tahun-tahun ini terjadi, jangan coba-coba. Saya pernah dengar ustadz-ustadz yang masuk partai itu, masuk ke parlemen, jadi anggota dewan atau yang lainnya. Nanti di parlemen, di sidang, jangan bawa-bawa nama syariat, jangan bawa nama-nama al-Islam. Ini parlemen, tidak. Itu salahnya. Hukum memang hukum sekuler. Orang-orang yang berada di sekelilingnya juga orang-orang yang memiliki sekularisme worldview, cara pandang sekuler. Bagaimana bicara syariah? Tapi begitulah orang-orang yang ada agamanya, itu yukadzab. Yang sadiq itu yukadzab, akan dianggap berbohong. Namun sayang, tahun-tahun itu juga yukhawwanu fihal amin, diberi amanah, dianggap khianat orang yang beri amanah, dan didustai orang yang jujur. Namun wa yuktamanu fihal khain, diberi amanah orang-orang yang berkhianat. Kalau berbicara tentang urusan politik, luar biasa. Bagaimana carut marutnya dunia dengan segala kondisi yang ada ini. Sampai-sampai orang kalau mau jadi sebagian posisi di ASN, di pegawai saja, itu seniornya bilang, selamat, sebentar lagi kamu akan dapat pula uang haram. Bayangkan, selamat, sebentar lagi kamu akan dapat juga uang haram. Habis. Kadang atasan yang menyuruh kita untuk berbohong. Makanya tahun-tahun yang seperti ini bagaimana sikap kita? Hati-hati. Apabila ada sesuatu yang haram, jangan ambil yang haram itu, jangan pakai yang haram itu kecuali karena darurat. Namun terpenuhi 3 syarat. 1, lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya. 2, nyata manfaat itu. 3, tidak ada jalan lain selain jalan itu. Maka kalau masih ada jalan untuk memperbaiki umat, misalkan tidak melalui politik praktis, masih banyak, jangan masuk ke sana. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi hadis ini juga memberikan faedah bahwa ketika Ruwaibidah berbicara, solusinya kita kembali kepada para ulama. Ruwaibidah ini apa? Yang dimaksud dengan Ruwaibidah adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang sedikit, tapi dia berbicara tentang urusan agama. Rasul sendiri yang sudah menyebutkan. Maka salah satu sifat dari sifat Ahlussunnah yang saya lihat dengan mata kepala saya, yang saya rasakan dari pengalaman yang sedikit malang melintang itu,
mereka Ahlussunnah wal Jamaah dan dai-dainya tidaklah berbicara tentang perkara-perkara umat yang besar kecuali mereka menunggu ulama-ulama senior mereka. Ulama-ulama mereka diam dahulu. Mereka diam. So analisis kita tidak setajam analisisnya para ulama. Ini banyak diam. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fikum. Tapi itulah yang terjadi nanti. Akan banyak ruwaibithah. Hadis berikutnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini hadis yang ke-17 dia. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu qalilin sa'iluhu kathirin mu'tuh. Kalian hidup di zaman banyak para fuqaha'nya, sedikit orang yang pandai berbicara. Khutbahnya sedikit, orang yang pandai berkhutbah sedikit. La ilaha illallah. Itulah masa para sahabat. Qalilin sa'iluhu, sedikit orang yang meminta-minta. Kathirin mu'tuhu, namun banyak orang yang memberi. Al-amalu fihi khairun minal ilm, menyibukkan diri dengan amal pada masa itu lebih baik daripada ilmu. Terlalu menyibukkan diri dengan ilmu. Wa sayati 'alan nasi zamanun, dan akan datang masanya di kalangan umat ini qalilun fuqaha'uhu, akan sedikit para fuqaha'nya. Namun kathirun khutaba'uhu, akan banyak orang-orang yang pandai ngomong, yang pandai bicara, yang jago ceramah banyak, yang pandai komentar di media banyak sekali. Dan memang zaman ini zaman mudah berkomentar, karena apa-apa bebas. Ya itulah, demokrasi itu kan salah satu, disebut dengan demokrasi itu satu, kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan berada pada hukum Allah. Kemudian salah satu ciri khas demokrasi itu adalah bebas di dalam berkeyakinan, bebas di dalam berbicara, bebas di dalam bereksploitasi, bebas dalam bertindak. Jadi bebas-bebas saja. Siapapun boleh ngomong. Nah itulah. Jadi kathirun khutaba'u, banyak orang yang pandai ngomong. La ilaha illallah. Ini sudah terbukti. Karena coba kadang tengok, kadang tak nak ikut kita, dan memang lebih baik tak ikut. Dengan di medsos itu, kadang saya lihat sampai-sampai seorang ahli ilmu pun nanti itu kalau terlalu banyak komentar dia di media sosial ini, itu kesannya tidak baik lagi. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka di sini kondisi sudah terjadi. Qalilun mu'tu, sedikit orang yang memberi. Orang dermawan sedikit, tidak banyak. Namun pada kondisi ini
kathirun sa'ilu. Banyak orang-orang yang meminta-minta. Tengok apa-apa kalau di Pekanbaru itu sekarang tengok ya, la ilaha illallah, beragam model orang meminta-minta. Bahkan kalau dalam dunia umum itu, antum kalau di luar pondok mau tahu, ikhwati fillah, kadang abang saya ceritakan, ada saja orang-orang yang berprofesi pada profesi tertentu meminta-minta uang ke lembaga-lembaga itu. Kena digertaknya, kena digertaknya. Kalau ada apa, nanti dikasuskannya, dicari-carinya kesalahan-kesalahan. Berbagai macam cara orang. Yang paling penting dapat minta. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi hadis ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu di zaman ini. Karena ketika fitnah ini telah terjadi, maka di saat itulah ikhwati fillah barakallahu fikum, kita perlu mengetahui jalan yang benar, ya. Dan hadis ini juga menunjukkan kalau ada orang-orang yang mencela Ahlus Sunnah ni, kalian orang-orang Sunnah ni, atau lebih tepatnya mereka tonjok langsung, kalian orang Salafi ini sedikit ilmu, amal tak ada katanya. Ntar dulu, itu ucapan dari mana? Kalau yang Nabi sebut dalam riwayat Tabrani ini, al-ilmu fi khairun minal amal, menyibukkan diri dengan ilmu pada masa ini, mencari kebenaran, lebih baik daripada menyibukkan diri dengan amal tanpa ilmu. Ini sesuai dalil. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, bukankah al-ilmu la ya'diluhu syai'? Ilmu itu tidak ada yang menandingi pahalanya. Bukankah menuntut ilmu itu juga adalah amal? La ilaha illallah. Pernah dengar nak kritikan orang seperti itu? Sering. Apalagi dari sebagian orang yang asik berdakwah, ilmu kurang. Saya dengar mereka mengkritik, ini paling penting ni korban untuk agama. Yang paling penting korban untuk agama. Allah tu akan beri paham kalau kita korban untuk agama Allah ni. Itu bahasanya. Betul. Man amila bima alima warathahu Allahu bima lam ya'lam. Itu betul. Itu sebagian salaf, kata saya Shalih Fauzan, membenarkan perkataan sebagian salaf ada seperti ini. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah diajarkannya, yang telah diketahuinya, Allah akan ajarkan atau Allah warisi kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Betul tak? Namun perkataan ini bukan menafikan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu fardu atau wajib bagi setiap muslim. Tidak. Dan ilmu itu ada yang fardu ain dan ada yang fardu. Dan menyelamatkan di antara ilmu yang fardu ain adalah belajar cara beragama yang benar. Belajar cara beragama yang benar. Kalau di luar nanti, kalau di kalian di keluar, cara beragama itu macam-macam. Ada yang beragama berjuang melalui politik, ada yang berjuang melalui apa? Melalui sosial kemasyarakatan. Ada yang berjuang dari masjid ke masjid. Cara berjuang yang
dicontohkan Rasulullah cara yang tepat. Makanya Ahlussunnah tidak keluar, tidak lari dari sunnah itu. Barakallahu fikum. Jadi dah tepatlah sibukkan diri dengan ilmu pada zaman ini. Karena orang yang beramal tanpa landasan ilmu menyerupai orang-orang Nasara yang beramal tanpa ilmu. Sehingga Allah sifati mereka dengan ad-dallun wa maghdubi alaihim waladdallin. Al-lin, ad-dallin di sini, ad-dallin di sini adalah orang-orang Nasara. Dan jalan yang benar adalah jalannya an'amta alaihim, orang yang telah engkau beri nikmat pada mereka. Siapa mereka? Para sahabat yang Allah beri ilmu dan Allah berikan karunia untuk beramal. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini di antara hadis yang dapat kita baca pagi ini insya-Allah taala. Cukup 3 saja dahulu. Ya. Kalau hujan-hujan begini ya enak apa? La ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan Allah beri antum hidayah. Ya. Sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.